Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Oke kawan, kali ini kita akan mengulas mengenai cara pembuatan blades pada body bumper blower Viper Cyclone. Oke, kali ini kita akan bikin 5 blades ya pada body bumpernya ya. 5 blades. Yang pertama kita lakukan adalah mengukur berapa tinggi body bumpernya ya, berapa tingginya itu. Setelah kita tahu ukuran tingginya, baru kita bagi berapa blade yang akan kita buat. Nah, kali ini kita akan buat 5 blade ya. Ini adalah tinggi body bumpernya adalah 900 ya, atau 90 cm. Nah, 90 cm atau 900 mm ya. Baru kita bagi jumlah blade-nya. Ini kita mau bikin 5 blade ya, apa 5 bumper ya. Itu. Jadi tadi tingginya adalah 900, kita bagi 5 gitu ya. 900 mm kita bagi 5. Nanti ketemunya berapa nih. Dan kalau sudah ketemu, baru kita bisa tahu jarak antara bumpernya, jarak antara blade-nya berapa gitu. Nah, ini ketemu 180 ya, 180 mm atau 18 cm. Oke, setelah tahu jaraknya, kita bagi dulu 90 tadi, kita bagi dulu menjadi 2. Nah, kita bagi dulu menjadi 2, kita tarik garis tengah pada body bumpernya ya. Pada body bumpernya. Di angka 3 ini pas tengahnya kawan ya, pas tengah. Nah, setelah itu dari tengah tadi ditarik ke atas 180, ditarik ke bawah 180 juga sampai ke nomor 5, kan sampai 5 blade kawan ya tadi ya. Nah, itu ini ke atas dia 180. Nah, 3 ke atas kan ya 180 titiknya. Nah, ini baru nanti dilubangi ya kawan ya. Itu jarak antar blade nya dia 180. Kurang begitu jelas kawan ya, maaf. Ke bawah pun dia 180 sampai ke nomor 5 180. Dan terakhir 5 ke plat yang paling bawah dia 90 kawan ya. Kenapa kalau 90? Karena dia setengah blade ya, blade nya setengah di situ kan. Jadi setengahnya kan 90. Di bawah, paling bawah dan paling atas dia pun 90 kawan ya. Jadi cara menentukan lubangnya itu dari tengah dulu, baru ke bawah atau ke atas dulu, dan begitu seterusnya ya, sampai ke 5 blade nya. Nanti hasil pembagiannya bisa sama hasilnya kawan ya. Dan kita lanjut untuk pembuatan blade nya ya. Cara pembuatannya ya, kita ukur dulu lebar daripada body bumpernya ya, lebarnya berapa. Nanti kita kurangi setengah senti dari lebar tersebut ya, kita kurangi setengah senti gitu, setengah senti atau 5 mili gitu, supaya nanti masuk bumpernya atau blade nya ini tidak terlalu padat gitu. Jadi bisa bergerak ideal kawan ya, tidak terlalu padat dan tidak terlalu longgar gitu. Dan untuk ukuran blade-nya, atau bumpernya ini, dia kita kasih lebih kawan. Tadi kan jarak antara blade-nya atau antara bumpernya itu kan 180 ya. Kita kasih lebih 3 cm, jadi 210 gitu. Kenapa kok kita kasih lebih gitu? Karena kalau kita potong pas sesuai dengan jarak blade-nya atau jarak bumpernya tadi, dia akan renggang kawan, atau tidak bisa menutup dengan sempurna kalau pada waktu ditutup. Kalau pada waktu ditutup kayak gini, kalau kita bikin 180, dia tidak bisa menutup rapat kayak gini kawan gitu. Jadi kita kasih lebih 3 cm atau 2 cm, yang penting bisa menutup rapat gitu kawan. Nah, dan untuk lebar blade-nya ini udah ditambah dengan diameter pipa ya. Ini 21, ini udah tambah diameter pipa gitu.
Dan ini untuk bushingnya kawan ya, ini bushingnya kita menggunakan pipa 1 in yang kita potong pendek aja, kurang lebih 2,5 cm lah. Nah, kita potong dan kita las di sini ya, di lubang ini untuk bushingnya, supaya nanti tidak terlalu longgar pada waktu penyetelan atau pada waktu menentukan seberapa angin yang dibutuhkan ya, biar tidak terlalu longgar. Kita pakai bushing 1 in, pipa 1 in. Dan juga untuk sapnya atau untuk asnya dia pakai root 1 in kawan ya, yang masuk ke pipa 1 in gitu. Dan ini untuk bridge-nya. Nah, dan untuk bridge-nya, cara menguncinya kawan ya, bridge-nya ini cara menguncinya supaya dia tidak bergerak berputar pada waktu operasional, kita lubangi pada pipanya. Kita lubangi, bisa dipasang baut, bisa di tag juga bisa, atau bisa dilas juga bisa. Ini pada sapnya, pipanya ini ya, bisa dilas pada sapnya supaya tidak bergerak pada waktu operasional gitu kawan. Ini cara mengunci untuk bridge dengan sub blade-nya gitu. Nah, dan di sini ya, ini juga sama, sampingnya sini juga pakai bushing seperti yang sampingnya tadi gitu. Bushingnya dari pipa 1 in gitu. Nah, dan kurang lebih ini untuk pemasangannya kayak gini kawan ya, untuk bushingnya. Dan untuk sapnya kita kasih lebih kawan ya, jangan terlalu press ke body, karena nanti bisa untuk setang-setang penggeraknya ini bisa nyangkut kalau press ke body ya. Kita kasih lebih ideal lah, kurang lebih 5 cm sampai 6 cm gitu, ideal kawan ya. Namanya ideal ya, enak dipandang mata, pantas gitu ya. Nah, ini ideal namanya itu, kurang lebih 5 sampai 6 cm. Untuk sap penggeraknya kita kasih lebih ya. Nah, ini oke kawan. Dan untuk pembuatan stang-stang ini penggeraknya ini ya, nah ini yang panjang ini kita ukur sesuai dengan panjang daripada jarak blade-nya tadi kawan. Jadi dari blade 1 sampai ke 5 tadi panjangnya berapa, baru nanti kita potong plat yang ini. Nah, panjangnya ini harus sama dengan panjang daripada jarak blade 1 sampai ke 5 tadi gitu. Nah, ini panjangnya sama kawan ya. Ya, kalau tidak sama ya nanti pasti tidak bisa menutup atau membuka secara bersama-samaan gitu. Oke, dan untuk lubangnya ini kawan ya, lubang pada bautnya ya, dia harus sama dengan lubang yang pada sapnya nih kawan ya. Nah, lubang pada baut yang sini, nah ini semua lubangnya harus sama dia jaraknya pada lubang sapnya. Dan ini untuk jari-jarinya ya, jari-jarinya kita bikin ideal kawan ya, bisa sampai 200 mm lah atau 20 cm ya ini, tapi kita bikin 15 cm sampai 16 cm nih kawan untuk jari-jari penggeraknya ini ya. Nah, ini pun harus sama gitu, sama. Ini pada titik A sama lubang baut ya, kita bikin 16 gitu. Kita bikin 16 cm atau 160 mm gitu. Jadi diukur sama. Dan yang tengah ini kawan kita bikin agak panjang ya, karena kita penggeraknya di tengah ini kawan, untuk membuka atau menutup gitu, untuk menyetelnya di tengah ini kawan ya. Oke, dan untuk membuat setelannya ini kawan, yang melingkar ini seperempat lingkaran ini, nah, kita tentukan dulu jari-jari yang mau akan kita buat gitu. Nah, jarak baut antara sapnya ini, nah, titik tengahnya baut ini dengan sapnya ini berapa, mau kita bikin jari-jari berapa gitu. Kalau sudah kita tentukan, baru kita bisa memotong untuk plat yang melingkar ini kawan, untuk setelannya ini. Nah, dan di sini kita bikin untuk jari-jarinya ya, kurang lebih itu kita bikin 230 ya, atau 23 cm ya. Ini
antara as baut dengan asapnya ini. Nah gitu, baru bisa untuk penyetelan gitu. Ini untuk menentukan, ini untuk setelan yang melingkar ini kawan ya, untuk penguncinya nanti biar waktu menyetelnya gampang gitu. Itu cara pembuatannya kayak gitu kawan ya. Oke, dan untuk penyetelan blade-nya atau bumpernya ini supaya bisa membuka dan menutup dengan sempurna, kita posisikan pada posisi horizontal semua kawan ya, posisi horizontal. Serta untuk posisi penggeraknya ini kawan, penggeraknya ini kita posisi rapatkan, paling rapat ya, paling rapat mentok ya. Nah setelah itu baru kita coba untuk pengetekan dan kita tarik ke atas, dia bisa menutup dengan sempurna atau belum gitu. Kalau belum bisa menutup dengan sempurna, kita bisa setel lagi dan kita pastikan harus dia bisa menutup dan membuka dengan sempurna kawan ya, untuk penyetelan dengan penggeraknya ini. Nah ini jangan dilas dulu kawan ya, ini dilas belakangan karena untuk penyetelan gitu. Kalau sudah pas penyetelannya baru kita las gitu, kita las keliling gitu. Dan untuk penyetelan bagian yang sini kawan, nah yang untuk penguncinya ini yang melingkar ini, kita tag dulu sebelah ya, kita tag dulu sebelah. Setelah itu baru kita pasang bautnya, atau kita pasang baut dulu bisa. Kita tag sebelah dulu yang bagian bawah, yang penting baut ini kita pasang dulu karena untuk menentukan jari-jarinya tadi kawan ya. Nah baru kita geser-geser. Kalau nanti ini belum pas pada jari-jarinya ini, kita bisa paskan dulu. Nah setelah pas baru yang ini belakangan, yang atas belakangan, di tag belakang kawan ya, jangan di tag bareng nanti nggak dapat gitu. Nah ini baru digerakkan naik ke atas gitu. Nah setelah sampai atas kan berarti dia udah pas pada jari-jarinya kawan ya. Ini baru bisa ke pengetekan gitu, jangan di tag secara bersamaan gitu. Kita nunggu untuk penggeraknya ini diputar dulu, bisa main apa enggak gitu, bisa main sesuai dengan jari-jarinya apa enggak gitu. Kalau sudah pas sesuai dengan jari-jarinya, baru kita pengelasan pada setelannya itu kawan. Oke, mungkin ini bermanfaat kawan ya. Jangan lupa di like, di subscribe, serta di share kawan ya. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.